Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi soal latihan untuk besok terawat adik-adik Bantul. Mudah-mudahan tetap semangat dan nilainya bagus ya. Minimal 50 ke atas deh ya. Matematika harus bisa ya adik-adik. Tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Tadi adik-adik sudah berlatih untuk mencari gradien dan pasangan garis yang sejajar maupun tegak lurus. Nah, dalam aplikasinya adik-adik di sini ada berapa garis kan? Ada garis P, garis R, dan garis Q. Nah, di sini yang dimaksud sejajar itu pasangan garis mana nih? Kita tahu ada tanda seperti ini nih. Nah, berarti P itu sejajar dengan R. Yang tegak lurus contohnya yaitu garis Q ya, dia tegak lurus dengan siapa? Dia tegak lurus begini ya, tegak lurus dengan P dan R. Nah, yang disebut tegak lurus tuh ini nih, P dan R ini adalah tegak lurus, jadi P sejajar dengan R. Kalau sejajar masih ingat ya, gradiennya sama, jadi gradien P dan R itu harusnya sama ya, sama. Saya tulis saja ya, M sama. Nah, kalau yang tegak lurus itu gradiennya atau M-nya itu berlawanan. Nah, jadi nanti gradien Q dan P, Q dan R itu berlawanan. P dan R itu gradiennya harus sama, begitu ya. Oke, nah di sini ditanya gradien P. Nah, Kak, kalau bentuknya seperti ini beda dengan yang tadi ya, persamaan. Bagaimana mencari gradien? Wah, lebih gampang lagi kalau yang bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini, adik-adik tinggal lihat ya. Y-nya itu ya, ini kan sumbu Y ya dengan sumbu X. Yang berpotongan dengan sumbu Y yang mana? Ya, contoh ya, garis P ini yang biru ini ya. 6 ya. Nah, yang berpotongan dengan garis X yang mana? Sumbu X. Yang ini ya, D. Nah, rumusnya secara umum gradien itu titik yang berpotongan dengan Y per titik yang berpotongan dengan X. Tapi Kak, yang ini kan dia Y-nya 6, X-nya kan nggak tahu. Nah, ini berapa? Nah, ingat, adik-adik punya teman ya, yang P ini punya teman yang sejajar siapa? Yang sejajar adalah P dan R. Berarti kita bisa dong nyari gradien yang R. Nih, kita lihat yang R. Yang berpotongan ya, ya adalah dengan Y adalah 2. Yang berpotongan dengan X adalah min 4. Berarti 2 per 4 atau min 4 gitu kan. Nah, 2 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2. Nah, tandanya ingat ya, meskipun ini min, tapi kalau dia itu miring ke kanan, jadi miring ke kanan gini ya. Nah, garis miring ke kanan itu hasilnya gradiennya positif. Kalau miring ke kiri, dia harus negatif berapapun angkanya. Jadi begitu ya. Nah, di sini karena dia miring ke kanan, berarti dia jadi 1 per 2. Hasilnya positif karena dia miring kanan. Ya, miring kanan. Ya, begitu ya. Nah, berarti gradiennya karena MR ini harus kan P dan R ini sejajar kan? Berarti ya MP juga 1 per 2. Nah, maka yang pernyataan 1 salah. Nah, karena pernyataan 1 salah, maka pernyataan 2 itu otomatis betul. Nah, di sini ya, tinggal nyari apakah 3 dan 4 yang betul. Nah, ini gampang banget ya. 3 dan 4 ya. Caranya gimana? Contoh, persamaan garis P benar nggak X min 2 Y min 6? Ada 2 cara ya. Adik-adik bisa mencari pakai cara yang pertama, yang nomor 10 itu ya, dengan dibikin Y sama dengan AX plus B, atau pakai cara cepat. Gimana cara cepatnya? Cara cepatnya yaitu dengan memasukkan X dan Y-nya. Nah, contoh ya, garis P, kita lihat garis P di sini. Garis P itu dia memotong di titik C ini ya. Berapa di titik C? 6,0 ya. Maaf, 0,6. Jadi ini kan Y-nya 6, berarti X-nya 0 ya. Ini kan berarti 0,6 ya di titik C. Titik C 0,6.
6. Berarti kalau kita masukkan X nya 0, Y nya 6, itu hasilnya bener nggak 0? Ya, kita cek ya. X nya misal 0 ya, berarti 0 dikurangi 2 dikali 6 dikurangi 6 ya, 0 dikurangi 12 ya, 0 dikurangi 12 hasilnya min 12 di mana min 12 dikurangi min 6 itu hasilnya berapa? Hasilnya min 18, berarti salah. Nah, kita lihat ya persamaan garis ki, kita lihat garis ki ya. Garis ki yang ini ya, dia berpotongan di 06 ya, ini 06 atau 02. Pilih salah satu, boleh 06 atau 02. Kita masukkan 06 aja ya. Ya. 2 dikali 0, 0 ditambah ya, 2 dikali 0 ditambah Y nya 6 dikurangi 6. Gini ya. 2 kali 0, 0, 0 tambah 6, 6, 6 kurangi 6 sama dengan 0. Cocok, berarti 4 betul. Gitu. Oke ya. Kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ini udah jelas soal SPLDV ya, soal SPLDV. Saya membayar ini untuk barang ini, Benny membayar ini untuk barang ini, kemudian uang Wati belinya ini ya. Berapa kembaliannya? Oke. Berarti kita tinggal bikin persamaan. Ini ya, ini kita misalkan ini hotdog itu X, minumannya Y ya. Berarti 2X ditambah Y sama dengan dia bayar 32.500 ya, gini ya. Kemudian ini si Benny dia 3 ya, berarti 3 nya X tambah 2Y, dia bayarnya 52.500. Nah, ini berhubung belum ada yang sama, kita tidak bisa langsung mengeliminasi ya. Kita kalikan ya. Supaya kita mau nyorek Y, berarti ini Y, ini 2Y, kita kalikan atas 2 ya. Yang bawah kali 1, berarti ini ya, jadinya 4X ditambah 2Y sama dengan 32.500 kali 2 itu berapa? 65.000. Yang bawah karena dikali 1 kita tulis 2Y sama dengan 52.500. Nah, ini sama-sama Y nya udah sama ya, Y nya sudah sama, kita bisa eliminasi. 4 kurangi 3 1 ya, 1X atau X ini sudah hilang. X sama dengan 0,000 kurangi 55 ya, ini 52 ya. 0 kurangi 55, 4 kurangi 22, 6 kurangi 51, 12.500. Jadi harga hotdognya itu 12.500. Nah, untuk mencari minumnya kita tidak perlu eliminasi lagi, kita tinggal salah satu persamaan nih. Misalkan pakai yang ini ya. Berarti 2X ditambah Y itu sama dengan 32.500. Kita masukkan karena X sudah diketahui 12.500, kita masukkan X nya dengan 12.500. 2 kali 12.500 ditambah Y nya ya Y, karena kita kan mau nyari Y. Nah, hasilnya 32.500. Nah, 2 kali 12,5 itu kan 25.000 ya, ditambah Y sama dengan 32.500. Berarti Y sama dengan 32.500 dikurangi 25.000, berarti Y sama dengan berapa nih? 7.500. Jadi minumnya harganya, ini harga minum, ini harga makan. Nah, dia bayar 100.000, kembaliannya berapa ya? Kita total dulu nih. Berarti kalau 4 makan ditambah 2 makan ditambah 4 minum. 2 makan tadi ya, makan harganya 12,5, berarti 2 kali 12,5 ya. Ya, 2 kali 12,5 ditambah 4 kali 7.500. Gini ya. Ini 25.000, minumnya berarti 30.000. Berarti habisnya 55.000. Berarti kembaliannya berarti berapa? 100.000.
dikurangi 55.000, kembaliannya 45.000. Nah, kembali 45.000 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. Nomor 13 ini juga soal SPLDV ya. Di sini kan ada kambing dengan kandang ya. Jadi ada kambing dengan berapa kandang. Nah, berarti kita punya dua variabel ya. Kambing itu X, kandang itu Y, begini ya. Setiap kandang diisi 2 ekor kambing, maka ada 12 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Kemudian kalau 3 kandang diisi 3 ekor, maka ada 1 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Banyak kambing paman. Nah, yang dicari ini adalah banyak kambing. Berarti kita mencari X ya. Nah, kita misalkan itu ya, X itu adalah X itu total kambing. Jadi X itu adalah total kambing. Nah, Y adalah total kandang. Gini ya. X total kambing, Y adalah total kandang. Nah, kan kita nyari X kan? Nah, X total kambing itu ya, total kambing. Misalkan kalau total kambingnya itu X, kemudian dia berarti persamanya gimana? X dikurangi ya 2 ekor kambing, setiap kandang 2 ekor, berarti 2Y. Nah, hasilnya sisanya berapa? 12 tidak dapat kandang. Yang kedua, jika setiap kandang diisi 3 ekor, berarti total kambing dikurangi 3 ekor tiap kandang, itu nanti sisanya 1. Begitu ya. Nah, ini kita langsung eliminasi saja ya. Min 2 min 3, min 2 min 3, berarti min 2 plus 3. Berapa min 2 plus 3? Berarti Y. 12 min 1 11, berarti Y nya 11. Nah, ini adalah kandangnya 11. Nah, yang ditanyakan kambing bukan kandang. Nah, kita masukkan dengan substitusi ya. Pilih salah satu, misalkan saya yang ini ya. Berarti X dikurangi 2Y sama dengan 12. X dikurangi 2Y, 2 kali 11 sama dengan 12. X dikurangi 22 sama dengan 12. X sama dengan 12 ditambah 22. X sama dengan 34, berarti total kambing adalah 34. Nomor 14. Ada 3 buah persegi ya, disusun seperti pada gambar. Luas persegi pada gambar masing-masing 9, 25, 49. Jadi ini karena persegi berarti kan ini 9 kali 9. Kemudian yang tengah itu dia 25, ini berarti juga 25, ini juga 25 gitu kan. Kemudian yang ini yang gede itu 49, ini juga 49, yang bawah ini juga 49, begitu ya. Nah, keliling daerah yang diarsir. Nah, kita perlu logika nih, logika ya. Gimana logika? Nah, ini keliling yang diarsir berarti yang belum tahu yang mana. Ini belum tahu. Kemudian yang ini juga belum tahu. Terus yang garis miring ini juga belum tahu, gitu ya. Nah, gimana cara nyarinya? Ya, kita mulai dari yang mana dulu yang gampang nih ya. Oke, yang gampang, yang ini nih kayaknya gampang deh nyari yang ini ya. Nah, kalau misalkan ya, segini itu 49, segini 49, kemudian ini 9, segini ini 9 ya, segini ini 9. Nah, kemudian segini ini 25. Nah, berarti ini kan berarti sisanya tinggal ini jumlahkan ya. Berarti 25 ditambah 9 berapa? 25 tambah 9, 25 ditambah 9 itu 34. Oke, 34 ya, 34. Kemudian yang sini 30, enggak mungkin 34 deh. Ini 25, ini 9. Ini 25, ini 9, yang ini 49. Berarti kan ini harusnya lebih ya, 25, ini 25, ke atasnya 9. Kok cuma dikit ya? Wah, bentar.
25, ini 49. Wah, ini soalnya agak aneh nih ya. Luas persegi pada gambar masing-masing. Ya, oke. Ini harusnya enggak 49 ya, ini kegedean nih 49 nih ya. Ini kegedean nih 25, ini 9. Itu kan dia 34. Ya, jadi sini sama 34. Masa segini 49? Wah, ini soalnya ini agak aneh ya. Soalnya ini agak aneh ya. Soalnya agak aneh. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang bisa dikerjakan ya. Coba yang miring ini. Nah, yang miring ini harusnya bisa deh. Ya. Oh, maaf, ini bukan sisinya. Ya, pantesan aneh. Saya salah. Ternyata ini saya nggak teliti. Ini bukan sisi. Ini sudah luasnya. Berarti nek 9 ya 3. Kan 3 kali 3. Maaf salah. Ini 5 kali 5. 49 berarti 7. Nah ini baru betul. Nah tadi ya segini ini 3. Kalau segini adalah 5 berarti 8 ya. Ini 8 berarti yang ini 8 kurangi 7 hasilnya 1. Berarti ini 1. Oke, yang ini juga sama. Totalnya segini berapa? 5 tambah 7 ya. 5 tambah 7 segini. Totalnya 12. Kemudian ini sisanya, berarti sisanya ini, yang ini ya. Ini ditambah ini kan. Nah, yang ini tadi 7, yang ini 3, berarti 10. Berarti ini 2 ya. Ini 2. Oke, berarti kita udah dapat nih yang susah-susah. Tadi 1 ya. Ini 1, ini 2. Nah, yang miring ini berapa sekarang? Nah, ini pasti pakai Pythagoras ya. Sini 5 ya, ini 5, yang tinggi ini berapa? 5 ditambah 7. Ini totalnya 12. Berarti yang ini berapa? 5, 12, 13. Nah, yang miring 13. Nah, kita sudah dapat semua ya. Berarti kelilingnya sama dengan 7 ditambah ini 7 juga ya, ditambah 7 ditambah 1 ditambah 3, kemudian ditambah 3 kesini 3 lagi, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah miringnya 13 ya. Berapa nih jumlahnya? 7 tambah 7, 14 tambah 1, 15 tambah 3, 18 tambah 3, 21 tambah 2, 23 tambah 13, 36 cm. Oke. Kita ke nomor 15. Ini kayaknya juga Pythagoras juga ya. Pythagoras juga. Di sini diketahui BE 13. BE ini 3. BE 13 ini ya. Ini 13. Kemudian diketahui lagi BC 5. Wah, ini udah jelas ini Pythagoras banget nih. Nah, ED 4. Ini 4. Ya. Segini ini adalah 4. Nah, ini dicari CE. CE itu berarti yang mana? CE dari sini sampai sini ya. CE itu berarti yang ini nih. CE itu yang ini. Yang ini nih ya. CE ya. CE berapa? Nah, ini kan segitiga kan? Coba saya gambar segitiganya ya. BC kemudian C. Nah, segitiga ya. 5 miringnya 13, berapa tegaknya? CE, berarti CE 12 ya. 5, 12, 13. Nah, ini ada harus hafal nih. Panjang CD, CD itu berarti ini ya. CE itu dia 12, DE ketahui 4 ya. Berarti CD sama dengan CE dikurangi DE kan. CE itu CE nya itu dia tadi 12, DE nya 4 berarti 8 cm 8 meter. Nah, ini 12 meter. Oke ya, mudah ini. Kita ke nomor 16. Nomor 16 di sini ya, di sini kita lihat. Nah, ini luas daerah yang diarsir, Pi-nya 22/7. Nah, ini kelihatannya ribet tapi enggak ya. Ini hanya permainan visual. Oke, kita lihat di sini contohnya. Kita bisa memindah-mindahkan. Bagaimana memindah-mindahkan? Contoh,
Ya, ini sebenarnya sama dengan luas yang ini ya, yang diaksir ya. Itu sama dengan luas setengah lingkaran. Bu, kok bisa nggak? Kita lihat ya. Kalau nggak percaya, ini ya. Ini kita transfer ke sini ya. Nah, kita transfer ke sini. Oke. Kita transfer ke sini. Ini kita transfer ke sini. Dah. Kemudian mana lagi yang bisa ditransfer nih? Segini nih. Nih, kita transfer ke sini. Kita transfer ke sini. Nah, tinggal yang mana? Tinggal yang ini kan? Tinggal yang ini ya. Ini kita transfer ke sini. Nah, kita transfer ke sini. Nah, ya udah, jadinya semuanya udah ketutup kan. Nah, ini sama dengan luas setengah lingkaran. Gitu kan. Ini udah habis kan? Nah, sudah habis. Ya, saya ulangi ya supaya jelas ya. Ini adik-adik tinggal transfer saja. Yang ini kan sama kayak ini. Kita transfer. Oke. Kemudian yang ini ya. Ini tadi yang hijau. Yang ini ya. Ada yang biru, kita transfer ke sini. Setengah. Tinggal yang ini kan. Yang ini kita transfer ke sini kan sama. Nah, jadi luasnya tinggal ini kan. Nah, cuma nyari setengahnya luas lingkaran. Berarti setengah dikali 22/7. Jari-jarinya ini berapa? Diketahui diameter lingkaran kecil 14. Berarti ini jari-jarinya lingkaran besar kan? Berarti R-nya 14 cm. Kali 14 kali 14 pi kali jari-jari kali jari-jari itu. Ini sama dengan 2, 2-nya kita coret sama dengan 7 ya. Atau gini ya, sama nggak apa-apa. Berarti tinggal 22 dikali 2 dikali 7 sama dengan 44 dikali 7, hasilnya 308. Oke, ke 17 sekarang. 17 ini adalah itu ya, apa namanya, balok. Nah, balok dan prisma. Prisma atau limas ya? Limas ding. Prisma kok limas. Prisma dan balok ya. Ini jadi ceritanya, ini akuarium A ini udah terisi air, kemudian airnya dipindah ke akuarium B. Nah, tingginya jadi berapa gitu kan. Nah, berarti kita cari dulu dong volumenya ini berapa. Nah, volume prisma itu sama dengan berapa? Volume prisma ya. Volume yang A itu sama dengan alas dikali tinggi. Luas alas dikali alasnya itu adalah segitiga ya kan. Ini alasnya segitiga ya. Alasnya segitiga ya. Anggap aja ini kan dia siku-siku. Ini 12, ini juga 12. Berarti luasnya sama dengan 12 alas kali tinggi dibagi 2. Begini kan. Kita coret berarti 6 kali berapa? 6 kali 12. Berapa 6 kali 12? 6 kali 12 berarti 72 cm. Nah, berarti ini adalah 72 dikali tingginya segini nih. Berapa tingginya? 36 ya. 72 dikali 36 ya. Berapa 72 dikali, kita biar cepat kita pakai kalkulator saja ya. Ya, supaya cepat, tapi bisa ada yang nggak boleh pakai kalkulator ya. 72 dikalikan 36 hasilnya 2592 cm3. Nah, dipindahkan ke akuarium B. Akuarium B cuma diketahui 16, 18 sama tingginya totalnya 38, begitu kan. Nah, nggak usah terkecoh ya sama 38 ini nggak kepake, karena kan balok kan
rumusnya panjang volume balok ya, volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, karena ini nanti airnya dipindah, berarti kan volumenya itu kan 2592. Nah, yang dicari adalah apa? Tingginya kan. Berarti 2592 sama dengan panjang dikali lebar gitu kan. Nah, kemudian ya, karena ini yang cari tinggi, berarti nanti panjang kali lebarnya dipindahkan ke ruas gini kan. Nah, begini kan jadinya. Oke. Nah, panjang kali lebarnya kita kalikan ya, berarti 2592 dibagi 16 kali 18 sama dengan tingginya. Nah, kita cek ya, 16 kali 18 itu berapa? 16 dikali 18 sama dengan 288, berarti 2592 dibagi 288 ketemunya 9. Oh, betul. Berarti tingginya itu 9 cm. Ya. Ya, 9 cm. Nomor 18. Nah, ini adalah soal kesebangunan dan kongruensi. Jadi dua segi dengan ini kongruen. Nah, kita pasang-pasangkan dulu nih ya. 2x plus y, ada x plus y, ini 12, ini c. Kita pasang-pasangkan dulu ya. Contoh misalkan di sini ada clue ya. Ini berarti sudutnya sama. Berarti ini sudutnya sama. Ini sudutnya sama dengan ini, gitu kan? Nah, berarti PR itu sama dengan berapa PR? PR itu ini kan dia adepnya kan 2x plus y ya. Berarti ini juga 2x plus y. Nah, kemudian sudut ini ya, dia ngadepnya ke 12. Berarti ini juga ke 12. Oh, berarti kita ketemu nih 3x min y itu sama dengan 12. Nah, kita udah nemu ya, 3x min y sama dengan 12. Ada lagi nggak cluenya nih yang bisa? Nah, berarti 8 ini yang nggak ada ya. 8 dia sudutnya R. Nah, ini 8. Ini berarti dia adepan sama sudut yang nggak ada tandanya kan? Sudut yang nggak ada tandanya. Nah, di sini yang nggak ada tandanya sudut A. Berarti dia adepannya sama 8. Nah, begitu kan? Ini 8. Oke, berarti kita bisa punya persamaan X ditambah Y itu sama dengan 8. Nah, ini apa? Kita seperti biasa kita eliminasi kan? Ya, kita eliminasi gitu. Nah, berhubung ini Y-nya sudah sama-sama Y, cuman ini beda tanda. Kalau beda tanda, kita eliminasinya plus boleh. Ya, supaya Y-nya 0, karena min ditambah plus kan jadinya 0, netral kan. Nah, berarti 3x tambah X itu 4x. Ini sudah hilang, 12 ditambah 8 itu 20, berarti X sama dengan 20 bagi 4, X-nya 5. Nah, AC yang mana? AC yang ini ya. AC itu berarti 2x ditambah Y, gini kan. AC 2x ditambah Y berarti 2. Nah, Y-nya belum ketemu ya. Y-nya kita substitusi saja. Pilih salah satu, X plus Y sama dengan 8 nih, bisa nih ya. Kita pakai X plus Y sama dengan 8. Begini kan. Nah, X-nya kan sudah tahu 5, berarti 5 tambah Y sama dengan 8. 5 tambah berapa hasilnya? 8, 3 gitu. Berarti kita udah tahu ya, AC-nya berarti 2 dikali 2 kali 5 ya, 2 dikali 5 ditambah 8. Berapa? 18. QR-nya, QR yang mana ini ya? 3 kali X-nya itu berarti 5 ya. 3 kali 5 dikurangi 8, berarti 15 dikurangi 8 itu 7. Oke, begitu ya. Ya. Y-nya tuh bukan 8 ya, Y-nya 3, mohon maaf. Kok 8? Y-nya 3, ini salah nih. Tadi 3, ini min 3 ya. Y-nya 3, kok 5 tambah Y sama dengan 8, Y-nya 3, 8 kurangi 5. Oh ya, betul. Berarti ini 13, ini 3 kali 15, ini 12. Nah, ini baru betul. Kita ke nomor berikutnya, nomor 19. Nah, ini adalah soal
kesebangunan ya, soal kesebangunan. Nah, ini yang mana yang sebangun? Ini ada segitiga BCD ya. Jadi ini segitiga ini nih. Segitiga BCD ini. Dia sebangun dengan segitiga ini. DFG. Sebangun juga dengan ini nih. Nah, jadi ini 3 sebangun ya. Jadi BCD itu sebangun dengan DFG ya, dengan DFG sebangun juga dengan BEG ya. BCD sebangun dengan DFG sebangun dengan BEG gitu ya. BECD sebangun dengan DFG sebangun dengan BEG gitu. Oke. Nah, yang diketahui apa aja nih yang diketahui? BC nya 9, kemudian DF ini 4 ya, DF ini 4, kemudian EG 6, EG berarti ini 6 ya. Nah, ini 6, 4, berarti ini bisa dicari ya. Totalnya kan atas bawah 9, berarti ini 6, berarti sisanya ini 3, 4. Nah, gitu. Nah, kita cari yang disuruh nyari luas kolam, berarti kolam ya. Luas kolam berarti ya tinggal 3 kali 4, alas kali tinggi bagi 2 kan. Dicoret-coret berarti 3 cm, 3 meter persegi. Ya. Saya ulangi nih. Kan tadi 3 alasnya, tingginya 4. Kan luas kolam, luas segitiga kan 3 alas kali tinggi bagi 2 ya. Ya, oh gini ya, 3 kali 2 6. Nah, gini nih yang betul nih. Alas kali tinggi bagi 2, ya betul. Oke, kemudian keliling tanaman padi. Tanaman padi ini kelilingnya ya. Ini 3, 9. Nah, ini belum tahu, yang ini juga belum tahu. Nah, kita cari dulu yang ini ya. Nah, dia kan DC itu kan pasangnya DF ya. Kemudian BC pasangannya itu BC yang ini nih pasangannya FG kan. Nah, BC sama FG sudah diketahui. BC nya berapa? BC nya itu adalah 9 pasangannya FG nya itu ya. Ini 9 pasangannya FG 3. Nah, kalau 9 3. Kemudian CD itu yang dicari kan. CD, kalau CD pasangannya DF itu 4. Nah, jadi ini persamaan nih. Nah, masih ingat ya, bawah atas kali samping, bawah atas kali samping, berarti CD sama dengan 4/3 dikali 9 ya. 9 bagi 3 sama dengan 3, berarti 12. CD nya 12. Nah, CD 12 segini 12, berarti segini tok berapa? 12 dikurangi 4, 8 meter. Oke, nah kemudian nyari miringnya ini, berarti kita harus tahu miring ini semua ya. Nah, DB ya, BD itu dia sejajar dengan DG ya, DG gini kan. Ini yang miring ini nih, sejajar. Nah, DG ini ya, miring ini dia sejajar dengan ini, sebangun dengan ini ya. Nah, 3, 4 miringnya berapa? 3, 4 miringnya 5. Nah, 3, 4, 5. Begitu kan? Berarti DG nya udah ketahui 5. Kita pakai ya, sama ya. 9, 3, BD 5 ya. Berarti BD sama dengan bawah atas samping 5/3 dikali 9. Ini 3 berarti 15 meter. Nah, BD nya 15 meter, berarti GB nya berarti 15 dikurangi
5. 15 dikurangi 5 sama dengan 20 meter. Berarti kelilingnya sama dengan 20 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 3. Berarti 29 tambah 8 37 tambah 3 40 meter. Luas tanaman sayur 6. Ini sudah diketahui ya, alasnya 6 atau ini tingginya 6. Nah, ini berapa ya? Ininya berapa? Nah, kita pakai kesebangunan lagi ya. Dia itu sisi tegak dengan sisi tegak ini kan. Atau pakai ini aja, ini dengan 4 ini ya. Ya. EB itu pasangannya dia dengan DF. EB pasangannya dengan DF. Kemudian kita pakai 93 lagi juga nggak apa-apa. Nggak 93, pakai 6. Ini GE itu pasangannya kan FG ini. Yang sisi ini pasangannya yang ini. FG. EB GF pasangannya FG. Nah, GF sama FG nya diketahui. GF-nya itu 6, FG-nya itu 3. Berarti kemudian EB-nya itu yang diketahui, yang ditanya. Kemudian FG-nya, EB tadi pasangannya sama sama DF ya, sama DF4. Nah, berarti ini ya pasangan ketiga nih. Berarti EB sama dengan bawah atas samping. Coret-coret ini adalah 2, berarti 8. EB nya 8, ini berarti 8 meter. Berarti 6 kali 8 bagi 2. Ini coret-coret ini 4, berarti 24 meter persegi. Oke. Nah, kita nomor 20 ya, nomor 20. Nomor 20 diketahui segi 4. Segi 4 23 63 66 26. Terus kemudian ditranslasi min 62 dirotasi 90 berlawanan. 90 berlawanan itu berarti 90 berlawanan itu berarti 270 derajat ya, sama dengan 270 derajat. Oke. Nah, kemudian dilatasi dengan 0 skala 2. Oke. Kita cek di sini ada yang beda-beda banget nggak pilihannya ya, supaya kita nggak ngecek semua nih ya. 05 min 5 ini semua sama, ini juga sama, ini beda. Yang beda banget nggak ada yang beda banget ya, rata-rata ini ada yang sama, ini cuma beda yang ini. Oke, salah satu aja bisa kita cek. Nah, di sini nih ya. Oke, kita lihat yang titik P2 aja ya. Titik P23. Kemudian dilatasi ya min 62. Dilatasi min 62. Berarti 2 tambah min 6 itu adalah 2 tambah min 6 itu berarti 2 dikurangi 6 jadinya min 4. Kemudian 3 tambah 2 5. Tinggal ditambahkan aja ya. Dilatasi min 4 5. Kemudian diapakan? Dirotasi 90. Berarti kalau rotasi 90 berlawanan arah, ingat ya, kita coba cek rotasi ya. Rumus rotasi supaya ada D. Oke. Rumus rotasi. Berarti kalau 270 ya, itu dibalik kemudian XY jadi Y X, tapi yang diubah tandanya tuh yang min X. Kalau rotasi 90 searah jarum jam, dibalik itu yang pertama yang diubah dibalik tanda. Kalau rotasi 180 itu dibalik semuanya dibalik tanda. Nah, berarti karena rotasinya 90 berlawanan arah jarum jam sama dengan 270 ya, sama aja ya. Berarti dibalik kemudian yang kedua yang diganti tanda. Berarti ini jadinya ya, dirotasi min 90 berarti jadinya 5 min 4 jadi 4 ya. Nah,
Ya kan dibalik harusnya min 4 kan, 5 min 4, cuman dia dibalik tandanya yang kedua, berarti jadi 4. Kemudian di faktor skala 2, berarti dikalikan aja 2. Jadi 10, ini dikali 2 ya. Dikali 2 berarti 10, 4 kali 2 8. Nah, 10 8. Loh kok nggak ada? Yang P ini harusnya 10 8. Coba ada yang salah nggak ya? Oke, tadi P23 ditranslasikan, translasi digeser, tinggal tambah ya, 2 tambah min 6 itu kan min 4, 3 tambah 2 itu 5, min 4 5. Udah selesai. Kemudian dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Min 4 5 jadi 5 dulu kan, kemudian min 4 tandanya jadi 4 tuh, udah betul. Kemudian didilatasi skala 2. Loh, iya nggak ada jawabannya, ini harusnya 10 8. Iya, betul kan? Rumusnya tadi rotasi. Ya, rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Itu jadi YX, kemudian X-nya dibalik, betul nih. Harusnya 10 8. Oke. Ya, saya salahnya di mana ya? Kita skip dulu ya. Kita akan nomor 21 dulu. Jangan-jangan soalnya nih yang salah ya. Kita nomor 21 nih ya. 21 ini ada 2 dadu ya. 2 dadu di sini ada 2 dadu 8 sisi, yang ini 2 dadu 6 sisi. Nah, kemudian dilambungkan bersama-sama satu kali, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 6. Kan berarti kan dia peluang itu kan rumusnya ya total ya rumusnya itu kan berarti total kemungkinan bukan, total dicari dibagi total kemungkinan. Gini kan, peluang rumusnya total dicari dibagi total kemungkinan. Nah, kita cari dulu yang total kemungkinan ya. Nah, karena ini ada 2 dadu, ini sisinya 8, ini sisinya 6, berarti total kemungkinan tinggal dikali aja ya. 8 kali 6 sama dengan 48, berarti nanti jawabannya berapa per 48, begitu ya. Penyebutnya adalah 48. Nah, kita lihat di sini gambar yang dicari adalah di peluang muncul mata dadu berjumlah 12. Ini ya anggotanya ini. Nah, kita cari berapa jenis yang jumlahnya tuh 12. Bisa pakai tabel ya, tabel seperti ini contohnya. 1 2 3 kalau mau bikin ya. 1 2 3 4 5 6. Terus nanti bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu juga bisa. Atau kalau nggak mau ribet ya, pakai cara manual saja ya. Contoh yang totalnya 12, kita lihat di sini pasangan siapa aja nih. Ya. Dimulai dari 1 1 1 1 enggak, 1 2 1 3 enggak, berarti 1 enggak bisa ya. 2 juga enggak. Berarti ini mulai dari 6 ya. 6 dipasangkan dengan 6. Nah, 6 pasangan 6 bisa ya. Berarti 6 pasangan dengan 6. Kemudian 7 pasangan dengan 6. Totalnya 12 ya. 7 pasangan dengan 6 kelebihan ya, kelebihan. Nah, 8 dengan 6 kelebihan. Oke. Ada lagi enggak? 8 pasangan dengan 4 ya, 8 dengan 4. Kemudian mana yang jumlahnya 12 lagi? Yang jumlahnya 12 lagi 7 dengan 5. Oke. 6 6 8 4 7 5. Masih ada lagi? Enggak ya, kayaknya udah habis ya. 5 6 enggak. Nah, berarti ini ada berapa? Ada 3 pasang. Berarti total yang dicarinya ada 3, tadi bawahnya 4 8, 3 per 4 8. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti nomor 20 coba saya cek ada yang salah ngitungnya. Bener deh, 2 tambah min 6 itu kan berarti min 4. Min 4 3 tambah 2 5, min 4 5, kemudian diputer
jadi 5, min 4 jadi 54. Iya betul, harusnya ya. Ini salah soalnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik. Silakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.